Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Hadratal yang kami cintai, para sahabat dakwah media Aswaja dan juga para muslimin wal muslimat, ikhwanana al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, kita masih bisa berjumpa, bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita kali ini lebih khusyuk di dalam ibadah, lebih banyak di dalam beribadah, dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selama bulan Ramadan kami akan memaparkan, menceritakan tentang kisah sejarah hidup atau biografi daripada para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada 10 orang sahabat yang ditanggung oleh Rasulullah masuk ke dalam surga, yaitu al-asratul mubasyaratu bil jannah. 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi sebenarnya bukan hanya 10 sahabat, semua sahabat itu dijamin masuk surga. Dan ada beberapa banyak sahabat yang mereka juga dapat jaminan di dalam hadis masuk surga. Akan tetapi 10 sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang mereka namanya disebutkan dalam satu majelis, dalam satu hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Ini dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Sedangkan hadis-hadis yang lain banyak sahabat yang mendapatkan dominan jannah. Contohnya Sayyidina Bilal itu Rasulullah bersabda, aku mendengar suara sandalnya Bilal di dalam surga. Jadi kalau sandalnya sudah di dalam surga, apalagi Bilalnya gitu. Cuman yang kita jelaskan di sini adalah 10 sahabat ini. Karena sahabat itu kan bertingkat, sahabat itu derajatnya tidak sama. Banyak hadis yang menjelaskan tentang derajat sahabat. Yang paling utama adalah al-khulafaur rasyidin, 4 orang pemimpin penggantinya Rasulullah, khulafaur rasyidin. Lalu 6 orang yang tersisa dari 10 sahabat tadi. Dan sekarang kita akan menjelaskan yang 10 sahabat yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Lalu siapa sahabat itu sebenarnya? Sahabat itu siapa? Dan keutamaan sahabat itu apa? Lalu hukum kita cinta kepada sahabat itu bagaimana? Lalu kalau ada orang yang mencaci, menghina kepada sahabat itu bagaimana? Ini kita akan jelaskan di dalam muqaddimah ini. Setelah muqaddimah, insyaallah gadan besok kita akan menjelaskan, kita mulai daripada perjalanan hidup Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwanana al-muslimin rahimakumullah. Sahabat ini adalah orang yang berjumpa dengan Nabi. Jadi diberikan definisi, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman kepada Rasulullah, dan dia mati dalam keadaan iman dan Islam. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dia iman kepada Nabi, dan ketika mati dia mati dalam keadaan Islam dan iman. Hadza ashabu Rasul. Ini adalah definisi daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat itu bukan orang biasa. Para sahabat itu memang orang pilihan Allah. Sebagaimana di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Salim bin Abdullah an Abdullah Umair bin Sa'adah an abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtarani wa ikhtarali ashaban. Sesungguhnya Allah telah memilih aku di antara semua pilihan-pilihan Nabi dan Rasul, semua makhluknya. Rasulullah yang dipilih nomor 1 oleh Allah,
Lalu di antara semua umat, Allah memilih umat-umat terbaik untuk dijadikan sebagai sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman sabbahum, kata Nabi, siapa orang yang mencaci kepada mereka para sahabat, laknatullahi alaih, maka wajib laknatnya Allah kepada mereka, wal malaikati, laknatnya malaikat, wan nasi ajmain, dan laknatnya seluruh umat manusia. La yakbalullahu minhu yaumal qiyamah, Allah tidak menerima dari mereka itu pada hari kiamat sarfan wala adlan, ibadah-ibadah yang bersifat wajib, ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Tidak ada yang diterima oleh Allah. Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mereka membenci dan mencaci kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan sahabat, ini bukan sembarang orang ya. Sahabat itu bukan sembarang kelompok, bukan sembarang manusia biasa. Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bahkan mereka juga orang-orang yang rela mengorbankan hartanya, keluarganya, bahkan nyawanya untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita akan buka nanti. Kita akan jelaskan secara sedikit demi sedikit dari masa Sayyidina Abu Bakar, dari manaqib Sayyidina Umar, dari manaqib Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, dan yang lain sebagainya dari 10 sahabat itu. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha iftarada alaikum hubba Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali kama iftarada as-salata waz-zakata was-sauma wal-hajj. Jadi kata Sayyidina Anas ini, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu memberikan kewajiban bagi kalian, mewajibkan bagi kalian untuk kalian bisa harus mencintai kepada Abu Bakar As-Siddiq, harus mencintai kepada Umar Al-Faruq, harus mencintai kepada Utsman bin Affan, harus mencintai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada kalian salat, mewajibkan kepada kalian zakat, mewajibkan kepada kalian puasa, mewajibkan kepada kalian perintah haji. Faman angkar fadlahum, kata Rasulullah, maka siapa orang yang mereka mengingkari, tidak percaya akan keutamaan para sahabat, khususnya sahabat yang 4 ini, fala tuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima dari dia, sarfan, maka tidak akan pernah diterima minhu dari dia, as-shalah, ibadah salat, wala zakah, ibadah zakat, wala saum, ibadah saum puasa, wala hajj, dan juga ibadah haji. Tidak diterima oleh Allah. Kau menghina kepada sahabat, kau benci kepada sahabat, khususnya kau benci kepada Abu Bakar As-Siddiq, kau benci kepada Umar bin Khattab, kau menghina kepada Sayyidina Utsman, engkau menghina kepada Sayyidina Ali, maka salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada banyak hadis yang seperti ini. Bahkan hadis fa'alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain itu banyak sekali. Karena memang sahabat ini bukan orang-orang biasa. Sahabat ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka dalam 24 jam siap mengorbankan nyawanya untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita lebih mengenal kepada para sahabat, kita itu benar-benar menginginkan tujuan tiada lain kecuali agar supaya kita bisa meniru sepak terjangnya. Kita bisa meniru perjalanan setapak demi setapak yang telah dijalani oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah, sehingga kita bisa menjadi kelompok golongan-golongan yang cinta kepada Allah, golongan-golongan yang bisa cinta, bisa rindu kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita juga sebelum kita mencintai Nabi
Nabi telah menyampaikan cintanya terlebih dahulu kepada kita 1400 tahun yang lalu. Rasulullah bersabda, mata alqa ikhwani. Kapan aku bisa bertemu dengan saudaraku? Aku rindu kepada saudaraku. Kapan aku bisa bertemu dengan mereka? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Rasulullah bersabda, bukan. Kalian ini adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang yang mereka iman kepadaku, akan tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Jadi ini adalah satu berita kecintaan Maulana Muhammad, Nabi Muhammad kepada kita. Sekarang tinggal kita untuk bisa menyampaikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagai mukaddimah ini yang bisa kami jabarkan, itu tentang siapa sahabat, bagaimana hukum mencintai sahabat, bagaimana tahdir atau peringatan ancaman bagi orang yang membenci dan mencaci kepada para sahabat Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita akan mulai kepada pembahasan kepada manaqib yang pertama, yaitu manaqib Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.